Dan satu hal yang sangat utama dari semua penjelasan ini, mengacu kepada penjelasannya di awal adalah kebangkitan orang percaya hanya mungkin karena satu faktor utama, yaitu Kristus telah menebus orang berdosa. Dan Kristus yang menebus itu telah bangkit dari kematian dengan roh dan juga dengan tubuhnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, dosen dan staf, serta para mahasiswa baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pelayanan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini dalam rangka ibadah rutin kampus sekaligus perayaan Paskah STGKE tahun 2021 didasarkan dalam nas 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-44. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-44. Dengan perikop kebangkitan tubuh. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dalam sukacita kami ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya sepanjang hayat kami, dan juga pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi keselamatan kami. Kami bersatu dalam ruangan ini untuk memuliakan nama-Mu, mengenang kembali karya keselamatan yang Engkau kerjakan di kayu salib bagi kami sekalian, dan juga belajar firman-Mu. Dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskan hati kami sekalian, mengajar kami dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kata yang boleh kami dengar bersama dapat kami hayati, kami renungkan, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, firman itu mengubah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-44 dengan perikop kebangkitan tubuh, saya bacakan demikian bunyinya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, kebangkitan merupakan misteri yang sampai saat ini tidak terpecahkan oleh manusia dengan sekadar mengandalkan akal budi. Perdebatan terhadap misteri ini terus ada sepanjang masa sampai saat ini. Ada banyak orang yang skeptis tentang kematian dan berpikir bahwa oke, ini adalah akhir dari segala-galanya. Ini yang harus saya terima. Tetapi banyak pula yang percaya bahwa hidup tidak berakhir dengan kematian raga. Hidup tidak berakhir dengan hilangnya atau lenyapnya jasad. Hidup sesungguhnya tidak pernah berakhir. Saudara-saudara, perdebatan tentang kematian ini juga dialami ketika zaman Paulus. Dan sedikit kita perlu ketahui bahwa teks yang kita baca ini adalah bagian dari suratnya kepada jemaat Korintus yang adalah orang Yunani. Ya, orang-orang yang terbiasa dengan filsafat-filsafat, orang-orang yang terbiasa dengan diskusi-diskusi yang sangat logis. Ya. Satu hal yang tampaknya merisaukan Paulus itu adalah bahwa ada banyak orang yang merasa kebangkitan Kristus seperti yang dipersaksikan oleh banyak orang yang bukan hanya bangkit raganya, jiwanya saja, melainkan juga dengan raganya. Itu adalah sebuah cerita yang mengganggu nalar, mengganggu akal sehat, impossible, sulit dipercaya. Ya. Bagi mereka, sebagaimana filsafat yang berkembang di Yunani pada masa itu adalah tubuh itu yang intinya adalah jiwa atau roh. Roh itu yang mulia, sedangkan raga ini, tubuh ini, jasad ini adalah tubuh yang hina. Ya. Karena itu ketika seseorang mati, raganya akan lenyap menjadi unsur semesta ini, tetapi jiwanya akan bangkit kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus mengetahui bahwa mengkonfirmasi keyakinan atau filsafat ini akan memiliki konsekuensi bahwa apa yang terjadi pada Kristus itu adalah sebuah reka-reka saja, sebuah kepalsuan semata. Sementara Paulus sama sekali sangat sadar tentang satu fakta. Yesus bangkit. Bukan hanya dengan rohnya, melainkan tubuhnya. Dan itu terkonfirmasi oleh pengalaman Paulus sendiri ketika Tuhan Yesus menjumpainya. Pengalaman yang mengubahkan Paulus itu, pengalaman spektakuler yang tidak biasa itu, mematahkan semua rasionalitas yang sebelumnya dimiliki oleh Paulus. Mematahkan semua argumentasi, mengataskan semua filsafat yang semula dipegang teguhnya sebagai sebuah kebenaran. Sekarang dia tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang kita pikirkan maksud saya, apa yang orang Yunani pikirkan. Sesungguhnya tidak demikian faktanya. Di hadapan Tuhan segalanya menjadi mungkin. Karena itu dia sangat keberatan dengan pikiran-pikiran yang berkembang di jemaat Korintus tentang kebangkitan tubuh. Masa orang bangkit dengan tubuhnya? Ya. Paulus mengatakan tidak. Manusia dibangkitkan dengan tubuhnya. Manusia itu utuh. Bagaimana mungkin ketika pengalaman-pengalaman hidup orang menunjukkan bahwa di dalam kenyataan manusia
mati dan kemudian tubuhnya membusuk, terurai menjadi tanah kembali. Tulang belulangnya kemudian dalam waktu yang lama akan mengering. Ya. Yang itukah yang kemudian akan bangkit lagi? Dalam paparan pengajarannya ini, Paulus mengatakan, ada misteri. Tetapi manusia yang dibangkitkan di dalam Kristus adalah manusia yang bertubuh. Bukan roh gentayangan. Bukan ghost. Ada, saya lupa apa namanya itu, film yang hantu kecil itu dulu. Casper, ya bukan Casper. Orang-orang percaya itu bukan Casper. Dia tidak akan menjadi Casper. Dia adalah sebuah kepribadian yang utuh, tetapi tentu saja ada kontinuitas, ada diskontinuitas dalam hal ini. Bahwa tubuh baru yang dibangkitkan itu, tubuh di mana engkau dan saya tidak lagi memiliki kelemahan di dalamnya. Tubuh terbaik, tubuh termulia, tubuh abadi. Itu yang ingin ditegaskan oleh Paulus tentang bagaimana Tuhan yang tahu. Tapi pengalaman hidup yang mengubahkan dia dari seorang penganiaya, dari seorang pembunuh jemaat, dari seorang penghujat Kristus, dari seorang pemberontak, menjadi seorang martir yang luar biasa, adalah salah satunya peristiwa ini. Ketika dia menjumpai Kristus dalam tubuh barunya, tubuh kebangkitan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Paulus amat berkepentingan membela konsep kebangkitan tubuh. Karena itu yang dia saksikan sebagai sebuah kebenaran final dalam iman barunya. Bukan hanya mendengar dari cerita orang dan dari para murid lain, melainkan dia mengalaminya sendiri. Dan pengalaman itu meruntuhkan semua kesombongannya, semua perasaan pintar, perasaan hebat yang semula membelenggu egonya. Paulus tidak ingin orang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berangkat dari reka-raka. Ia ingin menegaskan bahwa kebangkitan orang mati itu adalah fakta. Dan orang mati itu dibangkitkan dalam tubuh baru, bukan Casper baru. Dan satu hal yang sangat utama dari semua penjelasan ini, mengacu kepada penjelasannya di awal adalah kebangkitan orang percaya hanya mungkin karena satu faktor utama, yaitu Kristus telah menebus orang berdosa. Dan Kristus yang menebus itu telah bangkit dari kematian dengan roh dan juga dengan tubuhnya. Ibu bapak yang dikasih Kristus, pro kontra seputar kematian, kebangkitan, penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang biasa dialami orang-orang percaya dan sampai sekarang pun tidak mereda. Dari dulu hingga kini, hal ini selalu diperdebatkan. Dan bahkan pada masa sekarang ide tentang kebangkitan Yesus tampaknya semakin kabur bagi orang-orang yang hidup hanya semata mengandalkan logika saja. Tetapi belajar dari firman ini kita kemudian diteguhkan bahwa kebangkitan Kristus sebagaimana yang disaksikan sendiri oleh Paulus, yaitu Kristus dengan roh dan tubuh baru yang mulia, adalah suatu fakta. Dan berangkat dari fakta ini, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kebangkitan Yesus adalah jaminan akan hidup baru.
Kebangkitan Kristus membuka batasan cakrawala pemikiran kita bahwa hidup ternyata tidak berujung atau berakhir pada kematian semata. Setelah kematian, ada kehidupan baru. Kedua, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa maut dan dosa sudah dikalahkan. Kristus telah membuktikan bahwa maut dan kematian tidak memiliki kuasa atas orang-orang percaya. Paskah atau kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa kemenangan yang luar biasa, yaitu bahwa manusia di dalam Kristus, oleh Kristus, bisa mengalahkan maut dan dosa. Paskah adalah kemenangan kita bersama. Dan apa yang paling penting untuk kita lakukan saat ini? Firman ini mau menegaskan kepada kita bahwa imanmu dalam Kristus bukanlah iman yang sia-sia. Fakta-fakta dan saksi-saksi kebangkitan Kristus, di antaranya Paulus, telah dengan lugas menyatakan kepada kita bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dan itu membuat atau sepatutnya membuat kita tidak ragu sedikit pun atas kebenaran hal ini. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami hal sama, bahwa bila kematian tiba, itu bukan takdir akhir kita. Bila kematian tiba, kita akan memiliki kehidupan baru dalam roh dan jiwa yang lebih mulia dalam Kristus. Karena itu di akhir Paskah ini, di akhir khotbah ini saya ingin mengutip kembali pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Kristus, dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.